Pengantar wacana. Mengapa psikologi kematian? Sepanjang pengetahuan saya, belum ada buku yang berjudul Psikologi Kematian. Tetapi, pembahasan tentang topik ini sesungguhnya bertebaran dalam sekian banyak jurnal psikologi, buku psikologi, maupun filsafat. Dalam literatur tasawuf misalnya, pembahasan perihal kematian merupakan salah satu topik yang sangat populer. Dalam Al-Quran maupun hadis, tema ini disebutkan berulang-ulang. Karena salah satu prinsip keimanan dalam Islam adalah meyakini adanya kebangkitan di akhirat dan keabadian jiwa. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang memandang kematian sebagai suatu peristiwa dahsyat yang sesungguhnya sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Namun, seseorang jarang atau enggan untuk membicarakannya secara terang-terangan. Ada segolongan orang yang memandang kematian sebagai sebuah malapetaka yang merampas kenikmatan hidup, sehingga mereka memilih jalan hidup hedonistis sebelum kematian tiba. Mereka memuja kenikmatan duniawi, mumpung masih hidup. Pandangan hidup semacam ini akan memandang masa muda sebagai the golden years of life, masa keemasan bagi kehidupan seseorang. Namun ada pula yang berpandangan sebaliknya. Yakin bahwa hidup di dunia hanya sesaat dan kehidupan akhirat lebih mulia, lebih utama dan abadi. Maka mereka memilih jalan spiritual dan menjauhi tawaran kenikmatan duniawi demi mengejar kebahagiaan yang lebih tinggi dan sejati di balik kematian. Ada lagi segolongan orang yang tidak mau berpikir soal kematian karena dianggap tidak begitu berguna. Dipikir atau tidak dipikir, toh akhirnya akan datang juga. Lupakan soal kematian, pikirkan dan kerjakan apa yang di depan mata. Menolak kematian. Membahas soal kematian bisa menimbulkan sebuah pemberontakan yang menyimpan kepedihan pada setiap jiwa manusia, yaitu kesadaran dan keyakinan bahwa mati pasti akan tiba, dan punahlah semua yang dicintai dan dinikmati dalam hidup ini. Kesadaran ini lalu memunculkan sebuah protes berupa penolakan bahwa masing-masing kita tidak mau mati. Setiap orang berusaha menghindari semua jalan yang mendekatkan ke pintu kematian. Jiwa kita selalu mendambakan dan membayangkan keabadian. Pemberontakan dan penolakan akan kematian ini telah melahirkan dua madhab psikologi kematian. Pertama, sebut saja madhab religius, yaitu mereka yang menjadikan agama sebagai rujukan bahwa keabadian setelah mati itu ada. Dan untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, seseorang yang religius menjadikan kehidupan akhirat sebagai objek dan target paling tinggi. Kehidupan dunia selayaknya dinikmati, tetapi bukan tujuan akhir dari kehidupan. Apapun yang dilakukan di dunia dimaksudkan sebagai investasi kejayaan di akhirat. Kedua, madhab sekuler yang tidak peduli dan tidak yakin akan adanya kehidupan setelah mati. Namun secara psikologis keduanya memiliki kesamaan, yaitu spirit heroisme yang mendambakan keabadian hidup agar dirinya selalu dikenang sepanjang masa. Untuk memenuhi keinginan ini, setiap orang ingin menyumbangkan suatu yang besar dalam hidupnya, minimal untuk keluarganya. Syukur-syukur pada bangsa dan dunia. Maka, setiap orang berusaha untuk meninggalkan warisan seperti halnya potret diri, karya tulis, kuburan, dan ada yang membuat patung besar. Ini semua secara psikologis menceritakan satu hal, bahwa setiap orang sesungguhnya menolak kematian. Setiap orang ingin hidup abadi. Setiap orang ingin dikenang sebagai pahlawan agar jiwanya tetap hidup. Dalam pandangan madhab religius, dorongan untuk hidup abadi ini jika tidak disalurkan ke jalan yang benar, maka yang akan menguat adalah sikap egoisme nihilisme. Yang selalu dikejar adalah bagaimana memperoleh self-glory yang berujung pada pesimisme dan tragedi. Disebut pesimisme dan tragedi karena apapun yang dikejar-kejar selama hidupnya akhirnya akan berakhir dengan kefanaan. Apapun yang dibanggakan, sejak dari wajah tampan, ilmu pengetahuan, harta, kedudukan, dan popularitas, semuanya akan lenyap dan berpisah selamanya
ketika dipisahkan oleh maut. Oleh karena itu, dorongan dan ambisi bawah sadar untuk menyangkal kematian bisa melahirkan dua orientasi hidup yang berbeda. Bagi orang yang beriman, keabadian hidup akan selalu dikaitkan dengan janji Tuhan akan balasan di akhirat, sehingga mendorong untuk selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan optimis. Sebaliknya, bagi yang mengingkari kehidupan akhirat, kenikmatan duniawi merupakan target puncak. Namun begitu, secara garis besar, kelompok ini masih bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, meskipun tidak peduli dengan kehidupan akhirat, mereka masih berusaha meninggalkan nama baik agar dikenang sejarah. Banyak dermawan yang membangun gedung-gedung untuk kepentingan sosial agar namanya tidak pernah mati. Kedua, ada yang kemudian menjadi pemuja kehidupan hedonistis, mumpung masih hidup tanpa peduli dengan pengadilan dan penilaian sejarah. Rasa takut yang laten. Mengapa kita tidak terbebaskan dari rasa takut secara psikologis jika ditelusuri lebih dalam lagi, karena sesungguhnya kita semua menolak kematian. Sakit dan celaka adalah jembatan ke arah kematian, sehingga setiap orang selalu dibayangi rasa takut terhadap semua situasi yang tidak nyaman. Rasa takut itu berakar pada keinginan laten untuk selalu hidup nyaman, dan rasa takut itu kemudian menjalar kepada berbagai wilayah aktivitas manusia. Lebih jauh lagi, rasa takut itu kemudian melahirkan anak pinak, yaitu takut akan bayang-bayang ketakutan itu sendiri, sehingga muncul ungkapan, musuh terbesar dan terdekat kita adalah rasa takut itu sendiri yang berakar kuat dalam diri. Esensinya ialah sikap penolakan akan kematian, karena kematian selalu diidentikan dengan tragedi, sakit, ketidakberdayaan, kehilangan, dan kebangkrutan hidup. Siapapun orangnya, entah presiden, jenderal perang, dokter, ilmuwan, bintang film, dan selebritis, tiba-tiba tidak berdaya ketika maut menyentuhnya. Semua itu disaksikan langsung oleh kita setiap hari, sehingga rasa takut akan kematian dan kehilangan itu semakin kuat tertanam dalam jiwa, dan semakin kuat pula mekanisme psikologis untuk menolaknya. Contoh yang paling mudah adalah, setiap orang akan berusaha berobat ketika tertimpa sakit. Berapapun biayanya akan diusahakan demi mengusir sakit, karena sakit adalah pintu masuk terdekat bagi kematian. Tetapi yang menarik, justru karena adanya kesadaran akan mati ini, banyak karya dan peradaban besar manusia tercipta. Banyak orang berbuat baik, banyak orang menulis buku, banyak orang melakukan inovasi keilmuan, banyak gedung-gedung megah dan indah dibangun, semuanya didorong oleh keinginan agar dirinya abadi untuk mengalahkan kematian yang tak mungkin dikalahkan. Ciputat, 26 April 2005. Pengantar wacana. Mengapa psikologi kematian? Sepanjang pengetahuan saya, belum ada buku yang berjudul Psikologi Kematian. Tetapi, pembahasan tentang topik ini sesungguhnya bertebaran dalam sekian banyak jurnal psikologi, buku psikologi, maupun filsafat. Dalam literatur tasawuf misalnya, pembahasan perihal kematian merupakan salah satu topik yang sangat populer. Dalam Al-Quran maupun hadis, tema ini disebutkan berulang-ulang, karena salah satu prinsip keimanan dalam Islam adalah meyakini adanya kebangkitan di akhirat dan keabadian jiwa. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang memandang kematian sebagai suatu peristiwa dahsyat yang sesungguhnya sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Namun, seseorang jarang atau enggan untuk membicarakannya secara terang-terangan. Ada segolongan orang yang memandang kematian sebagai sebuah malapetaka yang merampas kenikmatan hidup, sehingga mereka memilih jalan hidup hedonistis sebelum kematian tiba. Mereka memuja kenikmatan duniawi mumpung masih hidup. Pandangan hidup semacam ini akan memandang masa muda sebagai the golden years of life, masa keemasan bagi kehidupan seseorang. Namun ada pula yang berpandangan sebaliknya, yakin bahwa hidup di dunia hanya sesaat dan kehidupan akhirat lebih mulia,
lebih utama dan abadi. Maka, mereka memilih jalan spiritual dan menjauhi tawaran kenikmatan duniawi demi mengejar kebahagiaan yang lebih tinggi dan sejati di balik kematian. Ada lagi segolongan orang yang tidak mau berpikir soal kematian karena dianggap tidak begitu berguna. Dipikir atau tidak dipikir, toh akhirnya akan datang juga. Lupakan soal kematian, pikirkan dan kerjakan apa yang di depan mata. Menolak kematian. Membahas soal kematian bisa menimbulkan sebuah pemberontakan yang menyimpan kepedihan pada setiap jiwa manusia, yaitu kesadaran dan keyakinan bahwa mati pasti akan tiba, dan punahlah semua yang dicintai dan dinikmati dalam hidup ini. Kesadaran ini lalu memunculkan sebuah protes berupa penolakan bahwa masing-masing kita tidak mau mati. Setiap orang berusaha menghindari semua jalan yang mendekatkan ke pintu kematian. Jiwa kita selalu mendambakan dan membayangkan keabadian. Pemberontakan dan penolakan akan kematian ini telah melahirkan dua madhab psikologi kematian. Pertama, sebut saja madhab religius, yaitu mereka yang menjadikan agama sebagai rujukan bahwa keabadian setelah mati itu ada. Dan untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, seseorang yang religius menjadikan kehidupan akhirat sebagai objek dan target paling tinggi. Kehidupan dunia selayaknya dinikmati, tetapi bukan tujuan akhir dari kehidupan. Apapun yang dilakukan di dunia dimaksudkan sebagai investasi kejayaan di akhirat. Kedua, madhab sekuler yang tidak peduli dan tidak yakin akan adanya kehidupan setelah mati. Namun secara psikologis keduanya memiliki kesamaan, yaitu spirit heroisme yang mendambakan keabadian hidup agar dirinya selalu dikenang sepanjang masa. Untuk memenuhi keinginan ini, setiap orang ingin menyumbangkan suatu yang besar dalam hidupnya, minimal untuk keluarganya. Syukur-syukur pada bangsa dan dunia. Maka, setiap orang berusaha untuk meninggalkan warisan seperti halnya potret diri, karya tulis, kuburan, dan ada yang membuat patung besar. Ini semua secara psikologis menceritakan satu hal, bahwa setiap orang sesungguhnya menolak kematian. Setiap orang ingin hidup abadi. Setiap orang ingin dikenang sebagai pahlawan agar jiwanya tetap hidup. Dalam pandangan madhab religius, dorongan untuk hidup abadi ini jika tidak disalurkan ke jalan yang benar, maka yang akan menguat adalah sikap egoisme nihilisme. Yang selalu dikejar adalah bagaimana memperoleh self-glory yang berujung pada pesimisme dan tragedi. Disebut pesimisme dan tragedi karena apapun yang dikejar-kejar selama hidupnya akhirnya akan berakhir dengan kefanaan. Apapun yang dibanggakan, sejak dari wajah tampan, ilmu pengetahuan, harta, kedudukan, dan popularitas, semuanya akan lenyap dan berpisah selamanya ketika dipisahkan oleh maut. Oleh karena itu, dorongan dan ambisi bawah sadar untuk menyangkal kematian bisa melahirkan dua orientasi hidup yang berbeda. Bagi orang yang beriman, keabadian hidup akan selalu dikaitkan dengan janji Tuhan akan balasan di akhirat, sehingga mendorong untuk selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan optimis. Sebaliknya, bagi yang mengingkari kehidupan akhirat, kenikmatan duniawi merupakan target puncak. Namun begitu, secara garis besar, kelompok ini masih bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, meskipun tidak peduli dengan kehidupan akhirat, mereka masih berusaha meninggalkan nama baik agar dikenang sejarah. Banyak dermawan yang membangun gedung-gedung untuk kepentingan sosial agar namanya tidak pernah mati. Kedua, ada yang kemudian menjadi pemuja kehidupan hedonistis, mumpung masih hidup tanpa peduli dengan pengadilan dan penilaian sejarah. Rasa takut yang laten. Mengapa kita tidak terbebaskan dari rasa takut secara psikologis? Jika ditelusuri lebih dalam lagi, karena sesungguhnya kita semua menolak kematian. Sakit dan celaka adalah jembatan ke arah kematian. Sehingga setiap orang selalu dibayangi rasa takut terhadap semua situasi yang tidak nyaman. Rasa takut itu berakar pada keinginan laten untuk selalu hidup nyaman. Dan rasa takut itu kemudian menjalar kepada berbagai wilayah aktivitas manusia. Lebih jauh lagi,
Rasa takut itu kemudian melahirkan anak pinak, yaitu takut akan bayang-bayang ketakutan itu sendiri sehingga muncul ungkapan, musuh terbesar dan terdekat kita adalah rasa takut itu sendiri yang berakar kuat dalam diri. Esensinya ialah sikap penolakan akan kematian karena kematian selalu diidentikan dengan tragedi, sakit, ketidakberdayaan, kehilangan, dan kebangkrutan hidup. Siapapun orangnya, entah presiden, jenderal perang, dokter, ilmuwan, bintang film, dan selebritis, tiba-tiba tidak berdaya ketika maut menyentuhnya. Semua itu disaksikan langsung oleh kita setiap hari, sehingga rasa takut akan kematian dan kehilangan itu semakin kuat tertanam dalam jiwa, dan semakin kuat pula mekanisme psikologis untuk menolaknya. Contoh yang paling mudah adalah, setiap orang akan berusaha berobat ketika tertimpa sakit. Berapapun biayanya akan diusahakan demi mengusir sakit, karena sakit adalah pintu masuk terdekat bagi kematian. Tetapi yang menarik, justru karena adanya kesadaran akan mati ini, banyak karya dan peradaban besar manusia tercipta. Banyak orang berbuat baik, banyak orang menulis buku, banyak orang melakukan inovasi keilmuan, banyak gedung-gedung megah dan indah dibangun, semuanya didorong oleh keinginan agar dirinya abadi untuk mengalahkan kematian yang tak mungkin dikalahkan. Ciputat, 26 April 2005.